Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, selalu memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendukung di dalam doa, kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat dengan berpengharapan kepada Tuhan kita. Sebab kuasa Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 427 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal 14 ayat 3 yang berkata demikian. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang yang sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda, tidak berselang lama kemudian, Tuhan Yesus bertemu dengan orang sakit yang sudah sembuh itu di bait suci Allah, dengan berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes 5 ayat 14. Hal-hal buruk yang akan diturunkan oleh Allah atas bangsa Israel sebagai akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan itu membuat bangsa Israel merasa khawatir dalam hidupnya. Jangan-jangan Tuhan Allah akan menjatuhkan hukuman. Khawatir kalau Tuhan memberikan hukuman yang lebih buruk lagi, yang lebih berat lagi. Itulah yang ditakutkan akan terjadi atas umat Israel saat itu. Tetapi karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang menaruh kasih-Nya terhadap umatnya Israel, maka Tuhan menghimbau serta memberi waktu, kesempatan kepada mereka untuk bertobat, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk atas mereka. Sebab sesungguhnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya supaya dia hidup. Yesaya 33 ayat 11. Itulah sebabnya Nabi Hosea menghimbau kepada mereka supaya umat Israel itu datang ke hadapan Allah dengan hati yang penuh dengan penyesalan, menyesali dosa-dosa yang telah mereka perbuat, yaitu hidup mereka yang telah menaruh percaya dan berharap
kepada kekuatan manusia, yaitu kekuatan bangsa Asyur, dan juga kepada kekuatan patung buatan tangan mereka untuk menyelamatkan mereka. Hati mereka telah menjauh dari Tuhan. Himbauan itu disampaikan oleh Nabi Hosea supaya tidak terjadi atas mereka hal-hal yang lebih buruk lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, himbauan ini sekarang disampaikan kepada kita lewat renungan hari ini. Kita semua tahu betapa beratnya penderitaan yang akan menimpa hidup orang yang berdosa. Sebab hal buruk yang disebabkan oleh dosa-dosa kita adalah penderitaan, kekacauan hidup, dan maut yang kekal. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kepada kita saat ini dihimbau supaya secepatnya kita kembali kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, supaya atas kita tidak ditimpakan oleh Tuhan hal yang lebih buruk, yaitu penderitaan, kekacauan hidup, dan kebinasaan, yaitu penderitaan yang kekal nanti. Marilah kita memakai waktu yang ada. Marilah kita memakai waktu perkenanan Tuhan ini, di mana Tuhan masih berkenan untuk kita temui, di mana Tuhan masih berkenan untuk menyelamatkan kita dari ancaman maut yang kekal, yang penuh dengan penderitaan itu, yang mana Tuhan masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Paulus berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 1 dan ayat 2. Maka dengan itu, jemaat Tuhan, janganlah kita membuat sia-sia masa kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Tetapi marilah kita manfaatkan waktu penyelamatan itu dengan hidup datang kepada Tuhan dalam hidup yang sudah bertobat. Janganlah kiranya waktu perkenanan ini berlalu begitu saja tanpa kita pergunakan sebaik-baiknya. Sebab kelak apabila masa perkenanan, kesempatan untuk bertobat itu sudah berakhir, maka Tuhan tidak akan lagi mendengarkan seruan minta tolong kita. Dan Tuhan juga akan menghukum kita. Masing-masing kita akan dihukum sesuai dengan perbuatan kita. Tentu akan terjadi atas kita hal-hal yang lebih buruk daripada penghakiman yang terakhir nanti. Jadi apabila sekarang ini kita masih lebih percaya dan menaruh harap kepada kekuatan manusia, atau lebih percaya kepada harta materi dunia untuk menyelamatkan hidup kita, sehingga kita memberikan diri untuk menyembah dan beribadah kepada benda-benda duniawi atau kepada benda-benda yang kita anggap keramat, marilah kita berbalik ke jalan yang benar. Marilah kita berbalik kepada kebenaran, yaitu memberikan hidup untuk menaruh percaya dan berharap serta beribadah hanya kepada Tuhan saja, supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk atas kita nanti. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan berkata dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 5, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, mulai saat ini marilah kita bertobat. Janganlah kita tunggu besok atau nanti. Karena kalau sudah dikatakan besok dan nanti, besar kemungkinannya tidak akan terjadi pertobatan atas kita. Dan kita juga tidak akan mengetahui sampai kapan batas waktu perkenanan Tuhan Allah itu diberikan kepada kita. Jadi marilah kita mulai sejak dari sekarang untuk hidup dalam pertobatan. Jika demikian kita perbuat, maka kelak kita akan luput dari penderitaan hukuman yang lebih berat dari Tuhan, yaitu hukuman penderitaan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas perlindungan dan berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami sesegera mungkin berbalik dan bertobat dari jalan kami yang salah,
yang selama ini kami telah menyimpang dari kebenaran. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk memakai waktu perkenanan Tuhan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak satu pun dari antara kami yang menyia-nyiakan masa kasih karunia Tuhan, yaitu masa untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup, memperbaiki diri kami, dan berbalik kembali menaruh iman percaya dan menaruh harapan, serta beribadah hanya kepadamu saja Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Jamalah tubuh mereka Bapa, sebab jamahan-Mu mengandung kuasa yang menjadi kesembuhan untuk mereka. Kasihanilah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang menyesah hidupnya. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau sungguh baik yang selalu setia menuntun melindungi mereka selama ini. Ya Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu untuk mereka. Berkenanlah kiranya Engkau menuntun dan memberkati hidup mereka di dalam hari-hari perjalanan hidupnya di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah kiranya Engkau memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Berkatilah hidup kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah keluarga kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.